Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis Kuliah Islam. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada sebuah doa yang sangat agung yang sering kita ucapkan di dalam salat-salat kita. Doa yang mengharuskan kita untuk selalu konsentrasi, menghadirkan hati, dikarenakan saking pentingnya doa itu. Doa itu ada di surat Al-Fatihah, yaitu doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah saya hidayah untuk menuju siratal mustaqim, untuk tetap istiqomah di jalan siratal mustaqim. Di doa tersebut kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini adalah suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, kalau kita hayati, kita benar-benar konsentrasi, minimal 17 kali di dalam satu hari, satu malam, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan hidayah. Kenapa kita sangat membutuhkan hidayah? Sehingga kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa, memohon hidayah kepadanya minimal 17 kali sehari. Nah, barang siapa yang kita mencermati dengan baik, ya, di dalam kehidupan ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa ketika seseorang menjalani kehidupannya di dunia, maka minimal dia akan menghadapi dua tantangan terbesar di dalam hidupnya. Tantangan ataupun juga suatu potensi, ya, atau tantangan yang sangat besar itu, yang pertama adalah kelalaian. Jadi kelalaian atau ghaflah. Kelalaian ini bisa menghalangi seseorang dari mengetahui kebenaran sehingga membuatnya bisa tersesat. Jadi lalai dari mengetahui kebenaran, lalai dari mempelajari ilmu syar'i, ilmu Islam, sehingga akhirnya dia tidak tahu apakah dia itu berada di jalan yang benar ataukah di jalan yang salah. Lalai dari menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai ataupun menganggap remeh perbuatan-perbuatan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perbuatan atau ibadah-ibadah yang menghasilkan pahala yang sangat berlimpah luput untuk dilakukan. Lalai karena melakukan satu kesalahan atau dosa-dosa besar, sehingga dosa-dosa yang akan menghancurkan dia di dunia dan di akhirat pun tetap dilakukan karena kelalaian tersebut. Betapa banyak orang yang jatuh kepada perbuatan meninggalkan sholat karena lalai. Ditunda-tunda waktunya. Duhur 12:30 ini jam 12 lewat masih ada sampai jam 3. Jam 2 masih begitu beranggapan, sampai akhirnya datang waktu sholat asar, dia pun tidak melakukan sholat duhur, tidak melaksanakan sholat duhur. Ya, ini masalah utama, yaitu tantangan kita adalah kelalaian. Yang kedua adalah tantangan yang berupa memperturutkan hawa atau memperturutkan hawa nafsu. Hal inilah yang menyebabkan kita bisa berpaling dari kebenaran. Bisa berpaling dari kebenaran sehingga kita, naudzubillah min dzalik, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya memperturutkan hawa nafsu itu adalah ujub atau sombong. Ketika dirinya merasa dirinya sudah banyak ilmu sehingga tidak memerlukan belajar, bahkan ketika ada seorang mengingatkan dia dari kelalaian, dia takabbar, dia sombong, sehingga akhirnya kesombongan itu menghalangi dia dari ilmu. Nah, mendengar di mana saja Anda berada, ini dua masalah yang sangat besar yang setiap saat kita hadapi. Yang pertama adalah kelalaian, yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Nah, mendengar di mana saja Anda berada, nah apa kaitannya dua hal tersebut dengan judul kita atau maudhu kita pada tausiah kali ini, yaitu mengapa kita membutuhkan hidayah. Jadi memang sebenarnya seorang hamba benar-benar sangat membutuhkan pengetahuan terhadap apa saja yang bermanfaat baginya dalam kehidupan dunia ini. Dan juga tidak hanya kehidupan di dunia, tetapi juga untuk sampai di akhirat. Sebagaimana dia juga sangat membutuhkan keimanan kuat sehingga bisa mendahulukan urusan bermanfaat baginya itu,
serta sebisa mungkin menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Jika kita sudah mengumpulkan ini, yaitu yang pertama adalah membutuhkan ilmu, yang kedua adalah keinginan ataupun juga kemauan atau azam, tekad yang kuat, niscaya kita akan insyaallah ta'ala akan mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan ini, itulah yang disebut dengan hidayah. Hidayah adalah gimana ketika kita sudah bisa mengetahui ilmu atau ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tekad yang kuat, ya, azam yang kuat untuk melaksanakan hal yang demikian. Nah, ketika itu dua hal ini bertemu, maka insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Karena memang semua tergantung pada itu semua. Nah, itulah hidayah. Jadi, manusia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa membutuhkan hidayah dalam setiap waktu dan tarikan nafas. Dalam segala urusan yang dia lakukan ataupun yang dia tinggalkan. Karena sesungguhnya dia berada di antara keadaan ataupun dia berada pada satu keadaan-keadaan berikut ini yang sangat membutuhkan hidayah. Nah, jadi ketika kita temakan pembicaraan kita yaitu mengata kita membutuhkan hidayah, minimal Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kita memerlukan hidayah minimal karena 10 alasan yang kita harus selalu bertekad kuat memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa didatangkan hidayah tersebut. Ya, berdoa kepada Allah dengan khusyuk, memohon keistiqomahan, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saja keadaan itu? Yang pertama adalah hal-hal yang telah kita lakukan, yang dulu telah kita lakukan, tetapi ternyata itu bukanlah berada di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lakukan peribadatan, tetapi ternyata hal tersebut bukanlah di atas syariat Islam, tidak di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita membutuhkan hidayah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mempertunjukkan kepada kita ilmu yang benar-benar berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu mungkin kita sering mengamalkan suatu amalan-amalan yang kita anggap bahwa itu adalah bagian dari Islam, tetapi ternyata hal itu adalah tidak dari syariat Islam. Jadi kita memerlukan hidayah agar kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang di atas tauhid, mana kesyirikan. Dan itu memerlukan ilmu, dan ilmu hanya diberikan kepada orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, minamal hidayatul ilmi atau hidayatul irsyad. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kita sudah tahu ilmunya, tapi kerap saja kita melanggarnya. Maka kita memerlukan hidayah untuk bisa bertaubat dari kesalahan-kesalahan tersebut, dari pelanggaran tersebut. Kita sudah tahu bahwa memandang laki-laki memandang wanita yang bukan mahram itu adalah sesuatu yang diharamkan. Begitu juga sebaliknya, perempuan memandang laki-laki yang bukan mahram dia, bukan yang halal bagi dia, tetapi ternyata tetap saja kita melanggarnya. Maka di situ kita memerlukan hidayah agar bisa bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya bertobat sekuat-kuatnya sehingga kita akhirnya bisa meninggalkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yang ketiga, kita tahu wawasan kita terhadap agama kita ini lemah atau dhaif. Nah, sehingga hal itu banyak menyebabkan kita tidak mengetahui ilmu-ilmu. Karena tidak mengetahui ilmu-ilmu bagian dari syariat itu, sehingga kita tidak bisa melaksanakannya. Nah, kita memerlukan hidayah agar kita bisa mengilmuinya dan mengamalkannya. Itu contohnya apa misalnya? Kita tidak tahu bahwa pahala untuk berumrah di bulan Ramadan itu seperti halnya umrah di bulan haji, atau seperti melaksanakan haji. Ini kita umrohnya karena nggak tahu, ya umrohnya kapan saja. Padahal kalau kita masih mau memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan umroh misalnya di bulan Ramadan, karena pahalanya seperti pahala haji. Hidayah inilah yang akan menuntun kita untuk bisa mengetahui hal tersebut dan mengamalkannya. Tentu banyak bagian dari syariat-syariat Islam yang lainnya yang menunjukkan banyak ketika kita tidak mengetahui sesuatu, sehingga kita terhalang untuk mendapatkan kebaikan atau pahala mengerjakan amalan tersebut. Misalnya terhalang dari memuliakan tamu. Kata anggap tamu biasa aja, malah tamu bikin rese gitu kan.
Tapi setelah kita tahu bahwa memuliakan tamu ini adalah suatu amalan yang sangat besar, pahalanya besar, bahkan termasuk ciri keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Yang selanjutnya, keempat, kita sudah mendapatkan hidayah dalam suatu urusan, akan tetapi belum sempurna, maka kita membutuhkan hidayah untuk menyempurnakannya. Kita ingin nih mengetahui atau sudah mengetahui bahwa sholat itu harus berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kita secara teknis, secara rinciannya kita tidak tahu. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan hidayah, agar kita bisa melaksanakan sholat seperti rinci seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kehusyuannya, bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana sikap rukuknya, bagaimana sikap sujudnya, sehingga sempurna. Sebab dulu kita tidak pernah diajarkan step by step, ya. Jadi kita tahunya orang sholat ya begitu, ya kita begitu aja. Tetapi ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas dadanya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya bersujud atau rukuknya seperti apa, lurus gitu ya. Kita tahunya sholat ya sholat begitu saja. Selanjutnya, mendengar di mana saja Anda berada, kita membutuhkan hidayah ketika kita menghadapi suatu prinsip dalam Islam, ya, atau pokok-pokok ajaran Islam. Alhamdulillah kita sudah mendapatkannya, tetapi kita tidak mengetahui secara rinci-rincinya. Maka inilah fungsinya hidayah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita pun mengetahui masalah yang rinci. Contoh, bahwa di dalam Islam syirik itu ada dua jenis, yaitu syirik akbar dan syirik asgar. Syirik besar dan syirik kecil. Kita hanya tahu itu saja, bahwa syirik besar itu mengeluarkan dari Islam, ya, pelakunya kekal di dalam neraka. Sementara syirik kecil, dia mengurangi kesempurnaan tauhid, mengurangi kesempurnaan iman, dan tidak menyebabkan pelakunya kekal di dalam api neraka jahanam. Kita hanya mengetahui sampai di sini. Tetapi ketika Allah berikan hidayah kepada kita, maka kita diberikan oleh Allah hidayah untuk mengetahui rinci-rincinya. Seperti misalnya, apa sih yang dimaksud ataupun jenis dari perbuatan syirik kecil? Misalnya seorang berbuat riya. Nah, riya itu adalah syirik kecil yang sangat berbahaya juga. Syirik kecil, seorang dia beribadah karena ingin dipuji oleh manusia. Ini adalah kesyirikan. Ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, maka saat itu itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang lebih rinci tentang masalah itu. Nah, kemudian yang lainnya, bahwa kita memerlukan hidayah ketika kita meyakini suatu perkara, bukan meyakini ya, kita ragu apakah ini benar di dalam Islam ataukah ini suatu kebatilan. Maka kita memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai pada keyakinan yang benar. Ini benar nggak nih perayaan seperti ini dari Islam atau bukan? Akhirnya kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta dijelaskan apakah perkara ini benar ada di dalam syariat Islam ataukah tidak benar. Kemudian kita memerlukan hidayah yang terkait dengan masa depan kita, kejelasan masa depan kita sebagaimana kita dapatkan pada waktu yang telah berlalu. Maksudnya apa? Yaitu kita diberikan hidayah berupa ilmu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Apa masa depannya? Akhirat kita. Yaitu tentang bagaimana setelah kita tua atau ketika kita meninggal, bagaimana itu alam kubur, ya. Kemudian bagaimana itu alam barzah, kemudian bagaimana hari kiamat, bagaimana perkara-perkara hisab, bagaimana perkara-perkara yang lain. Ini perlu sekali supaya kita melangkahnya tepat, jelas kita, yakin kita, sehingga ini memotivasi kita untuk bisa beramal. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, terkadang seseorang meyakini dirinya berada di atas kebenaran, tapi ternyata dia berada di atas kesesatan dalam keadaan tidak menyadarinya. Nah, disinilah kita membutuhkan hidayah untuk bisa meninggalkan keyakinan tersebut. Dan ini juga berlaku untuk orang lain. Mungkin ada orang lain yang merasa dirinya berada di dalam kebenaran, tetapi secara akidah Islamiyah, secara syariat Islam, dia tidak berada di kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang sejati, malah dia menyimpang. Maka kita memohonkan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar orang tersebut diberikan hidayah. Inilah alasan-alasan mengapa kita senantiasa memerlukan hidayah di setiap saat.
Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa setiap hamba senantiasa membutuhkan hidayah dalam setiap waktu dan tarikan nafas. Dia perlu hidayah untuk itu. Dalam segala urusan yang dia lakukan ataupun yang dia tinggalkan. Saking pentingnya hidayah ini. Oleh karena itu, penting sekali kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah. Dan jadikan ketika salat kita, ketika salat jamaah, konsentrasi di Al-Fatihah. Jangan sampai kita tertinggal dari bacaan imam ketika membaca Al-Fatihah. Jadi ketika imam membaca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kita perhatikan, konsentrasi. Ar-Rahmanir Rahim. Kita perhatikan itu ayat per ayat, konsentrasi. Maka ketika imam mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka segeralah kita konsentrasi dan mengucapkan amin. Dan Masya Allah, kalau di antara malaikat yang hadir melaksanakan atau melihat sholat jamaah kita, kemudian dia mengaminkan dan kita mendapatkan hidayah, Masya Allah, kebaikan apa lagi ya yang lebih daripada kebaikan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa istiqomahkan kita dan diberinya kita selalu hidayah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.